Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Bergabung lagi bersama saya Maria Assegaf. Kita tahu bersama ya pemirsa, kemarin ada sebuah rumah yang kemudian dijadikan sebuah lokasi pesta privat berbikini di wilayah Depok, Jawa Barat yang menjadi sorotan. Pasalnya pihak kepolisian kemudian melakukan penggerebekan, menemukan juga sejumlah miras, sejumlah alat kontrasepsi. Kita mungkin juga sering melihat juga viral sempat di media sosial. Banyak sekali pasangan muda-mudi bahkan juga pasangan sesama jenis yang kemudian begitu leluasanya ya menampilkan kemesraannya di muka publik. Hal ini juga sempat terjadi di sebuah kafe di wilayah Jakarta Selatan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan muda-mudi kita di negeri ini? Mengapa kemudian mereka bisa begitu mudahnya ya melanggar etika, melanggar norma sosial, bahkan juga melanggar hukum. Nah, kita akan bahas hal ini, kita akan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu ada Ustazah Yati Priyati. Assalamualaikum, selamat malam Ustazah. Salam Mbak Maria, Masya Allah. Terima kasih sudah diundang, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Dan juga di sampingnya ini sudah ada Mbak Baby Jim Aditya, psikolog kita. Selamat malam Mbak Baby. Selamat malam Maria, terima kasih. Iya, dan juga kita sapa juga ada praktisi kepolisian, ada Brigjen Pol Purnawiran Suwari. Selamat malam Mbak Maria, selamat malam pemirsa. Dan juga tentunya ada pengamat sosial Mbak Devi Ramawati. Halo Mbak, selamat malam. Selamat malam juga Mbak, waalaikumsalam. Langsung saja kalau begitu Mbak, digunakan juga mikrofonnya. Karena kalau misalnya kita ingin tahu ya sebenarnya apa yang terjadi dengan anak muda kita saat ini. Dan sebelum dijawab, kita lihat terlebih dahulu, kita simak juga ini ada tayangan yang perlu kita saksikan bersama pemirsa. Geger private party digelar di sebuah rumah mewah di kawasan Depok, Jawa Barat 5 Juni lalu. 400 orang ikut berpesta, sebagian besar merupakan anak muda. Peristiwa ini terungkap setelah polisi menggerebek lokasi karena mendapat keluhan dari warga. Barang bukti minuman keras dan 10 kotak alat kontrasepsi berhasil disita. Setiap orang dikenakan harga Rp300.000 hingga Rp8 juta untuk bisa ikut pesta. Pengelola rumah merasa tertipu oleh penyelenggara acara karena mengaku dari kampus dan menyewa untuk acara ulang tahun. Beberapa pria yang diduga pasangan sesama jenis menampilkan kemesraan di salah satu kafe di wilayah Jakarta Selatan. Aksi ini tersebar melalui sebuah video di media sosial pada 3 Juni lalu. Pada akhir 2021, pelaku yang sama juga melakukan aksi tak pantas di tempat yang sama. Pemilik kafe membantah kafenya menjadi tempat untuk pasangan sesama jenis berkumpul. Private party di Depok, Jawa Barat bukan kali pertama terjadi. Aksi kemesraan pasangan sesama jenis tidak perlu lagi bersembunyi. Akankah masyarakat siap dengan realitas ini? Iya, kita lanjutkan Mbak Devi. Tadi kita sudah simak bersama. Ini sebenarnya fenomena apa? Apakah ini juga hal yang sudah bisa dikatakan biasa kita lihat di negeri ini? Pertama yang perlu saya sampaikan dari tahun 81 sudah ada, artinya 41 tahun yang lalu sudah ada penelitian-penelitian yang menunjukkan pengaruh media terhadap pikiran dan perubahan perilaku anak-anak muda dalam konteks hubungan keintiman seperti tadi mendemonstrasikan perilaku seksual ataupun tadi party-party seperti itu. Kita tahu bicara party bahasanya sudah bahasa Inggris gitu ya. Lalu kemudian menggunakan pakaian dan sebagainya yang jelas bukan budaya kita. Artinya ini jelas merupakan satu model fotokopi yang dilakukan oleh anak-anak muda kita yang dia lihat dari media. Kenapa kemudian anak-anak muda yang melakukan? Jelas mereka adalah entitas yang paling punya banyak waktu kesempatan untuk mengkonsumsi apapun yang ada di media. Nah persoalannya sekarang media semakin tidak terkontrol karena sifatnya sudah sangat pribadi. Karena bentuknya adalah gawai yang 24 jam anak-anak kita itu mengkonsumsi hal tersebut. Sehingga kemudian mereka melakukan fotokopi tadi. Yang kedua terkait dengan aksi demonstrasi. Ini persoalan adab. Kenapa? Ada sebuah studi tahun 2015 yang menunjukkan dari 168 negara ada 84-nya yang bahkan memiliki alat hukum bagi orang-orang yang mendemonstrasikan hal-hal yang dianggap tidak beradab di negara mereka. Kalau anak-anak tadi melakukan ini di negara yang sisa dari 84 tadi silahkan.
tapi negara ini punya adab. Nah ini artinya apa? Ada tantangan. Saya mohon maaf, bukan saya berpihak pada anak-anak muda itu, tapi yang salah bukan mereka. Mereka korban dari sistem sosial orang-orang dewasa yang abai terhadap tumbuh kembangnya mereka. Oke, mereka kemudian Anda sampaikan tadi sebagai korban, tapi begini Mbak, kalau kita lihat mungkin ya zaman dahulu, mungkin zaman-zaman Mbak Devi juga masih muda lah, kita nampaknya cukup tabu gitu ya Mbak, kalau misal melakukan hal-hal seperti itu, mengekspos hal-hal yang dianggap tabu. Tapi sekarang nampaknya justru jadi kebanggaan buat mereka. Karena begini, kenapa dari udah 41 tahun lalu tuh jelas kenapa, apa yang ada di media, karena kita bentuknya hanya kotak ini, kalau dulu televisi kotaknya lebih besar. Ini kita akan melihat pengaruhnya apa, kita akan melihat bahwa yang dilakukan di sini adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang harus kita tiru. Dan bagi anak-anak muda, ketika di sini sudah melakukannya, dia akan merasa bahwa oh ya nggak apa-apa dong berarti begini. Ditambah lagi ketika sebagian kecil lingkungan juga sudah mulai berani menunjukkan hal tersebut. Kenapa mereka bisa berani menunjukkan hal tersebut? Sederhana, kenapa tadi saya bilang orang dewasa, kok bisa jam segitu ada di luar rumah? Di masa saya jam segitu, apalagi ini kan pandemi belum selesai, nggak mungkin kita di atas maghrib keluar rumah. Nah artinya apa? Apa namanya, anak-anak ini menurut saya bukan hari ini mereka menjadi begitu pada saat kejadian. Ini satu proses yang panjang sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa apa yang mereka lihat itu layak difotokopi dan itu tidak salah. Nah anak muda, karena nanti beliau yang lebih mafhum, anak muda itu secara fisik kan memang tubuhnya belum sempurna sehingga kemampuan mereka untuk mengambil keputusan juga masih sangat lemah. Di situ peran orang dewasa untuk sering ngobrol. Persoalannya orang-orang dewasa juga sekarang terjerat pada pesona media sosial yang akhirnya mohon maaf abai, dan itu bisa jadi kritik buat saya sendiri sebagai orang tua. Ya, keterbukaan akses informasi, lingkungan juga nampaknya sekarang sistemnya sudah bergeser ya dari yang sebelumnya. Ya jelas tadi, karena tadi rujukan kita sekarang ada di sini. Yang paling banyak memproduksi penetrasi budaya yang paling mudah dan tanpa orang kira jadi OTG, orang tanpa gejala, bahwa ternyata dia sudah bergeser keadabannya, kearifan sosialnya. Karena apa? Karena kan ditampilkan dengan sangat menyenangkan lewat film, lewat lagu, kita bersenandung, kita menonton, menikmati, sehingga kita tidak menyadari bahwa itu mempengaruhi kita. Bahkan orang dewasa sekalipun, bayangkan kalau itu anak-anak. Jadi tanda kutip tidak heran kalau perilaku ini muncul, dan ini kebetulan menurut hemat saya, kebetulan aja ketahuan. Dan bicara perilaku, perubahan perilaku, media televisi di masa lalu juga sudah banyak riset yang menunjukkan itu. Tidak heran, bahkan 20 tahun lalu saja Indonesia sudah ada penelitian-penelitian seks bebas, sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak muda kita. Salah satunya adalah konsumsi media menurut hemat saya. Oke Mbak Baby, jadi apakah betul begitu secara psikologi ya, ada perubahan karakter anak muda kita saat ini? Terima kasih Mbak Maria. Melengkapi apa yang disampaikan Mbak Devi, memang penelitian-penelitian banyak sekali ya sejak puluhan tahun yang lalu. Demikian juga kunjungan-kunjungan ke klinik psikologi begitu ya, bahwa anak-anak muda sebetulnya itu kan seperti satu entitas yang terpisah dari kehidupan orang tuanya. Walaupun mungkin secara sosial, secara fisik mereka bersama-sama di dalam satu rumah, tapi sebagian besar dari mereka itu sebetulnya tidak terhubung satu sama lain begitu ya. Mereka hidup di dunianya sendiri, di alamnya sendiri, dalam persepsinya sendiri tentang dunia ini. Orang tuanya juga begitu. Ya, tadi Mbak Devi sudah bilang bahwa orang tuanya sendiri juga belum tentu lebih bijaksana sebagaimana yang kita pikirkan, tidak Mbak Maria ya. Jadi anak-anak ini atau anak-anak muda ini adalah produk dari rumah tangga yang mungkin satu sama lain tidak pernah berkomunikasi secara efektif ya, secara efisien. Mungkin komunikasinya hanya tentang pulang jam berapa, pergi sama siapa, masih punya duit atau enggak gitu. Tapi bagaimana perasaan mereka menghadapi hari-hari ini, bagaimana perasaan mereka menghadapi teman yang ini, teman yang itu, persoalan yang ini, persoalan yang itu, tidak pernah dibicarakan. Bahkan untuk mengenali dirinya sendiri mereka harus ke psikolog gitu ya, itu kan menyedihkan gitu ya. Sedangkan diri sendiri aja nggak kenal, nah orang tua pun juga nggak kenal sama kebutuhan kita, terus mereka mau bicara pada siapa? Ya, belum lagi kebutuhan untuk mengekspresikan diri relatively berbeda dari orang lain ya. Kalau sekarang kita mungkin sebutnya pejuang konten ya Mbak Devi. Kan begitu banyak orang yang demi kontennya itu bersedia melakukan apa saja. Nah itu dia, bahkan melanggar norma sosial, melanggar norma etika, apapun. melanggar hukum. Melanggar keselamatan gitu ya, melanggar peraturan. Nah itu membuat itu semua berpadu di dalam diri anak muda yang masih penuh dengan gejolak untuk memamerkan identitas, mau tampil beda.
dan seterusnya dan seterusnya. Sebegitu pentingnya ya menampilkan jati diri mereka. Emang enggak? Emang enggak? Tapi begitu ekstrim kayak kalau kita lihat gitu loh Mbak Baby zaman Loh, sekarang. ya sekarang gini ya, dimanapun kita pergi sekarang ini terutama di kota besar, kalau kita mau makan kan kita lihat orang bukannya berdoa mensyukuri makanan itu, tapi kita malah sibuk motret-motret dan cepet-cepet upload, cepet-cepet Iya, posting gitu. Sebegitu pentingnya gitu loh eksistensi bahwa saya bisa bayar makanan di kafe yang mahal, di restoran yang mahal. Dan itu bukan hanya orang muda saja Mbak Maria, orang dewasa pun, orang yang setua saya pun masih banyak yang kayak begitu. Yang penting banget gitu loh. Kalau lagi pergi kemana cepet-cepet harus posting, cepet-cepet harus posting. Kayaknya seluruh dunia tuh harus memberikan persetujuan ya atau approval atau pengakuan gitu ya. Dan saya pikir itu mungkin salah satu bentuk dari simptom lack of acknowledgement, lack of approval gitu di dalam diri seseorang. Sehingga membutuhkan persetujuan. Nah cuman yang kita lihat ini adalah sesuatu yang mungkin melanggar hukum begitu ya Ibu Brigjen. Sehingga itu menjadi masalah begitu. Karena bagaimanapun hal-hal yang tadi kita bahas itu kan sesuatu yang melanggar norma budaya, etika dan seterusnya. Belum lagi melanggar aturan gitu. Oke, kalau kita lihat tadi kita lihat beberapa tayangan gitu ya Mbak Baby ya. Ini memang mereka sebenarnya, mereka sadar bahwa ini yang mereka lakukan ini sebuah pelanggaran atau memang karena adanya kekosongan hukum tadi? Bisa perpaduan semua ya Mbak ya, Oke. karena mungkin mereka sendiri karena dorongan teman, juga kekurangan pengetahuan tentang apa sih yang harusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, mereka melakukan hal itu begitu ya. Tambah lagi dalam keadaan euforia kumpul bareng-bareng ya itu kan secara psikologi massa itu membuat tanggung jawab individu menjadi menipis atau mengecil gitu sehingga merasa nggak apa-apa lah rame-rame ini, ntar juga kalau ketangkap rame-rame gitu kan ya. Saya dulu sering mencontohkan waktu zaman kereta api masih membolehkan orang naik di atas atap kereta api ya. Kita yang di UI pasti tahu ya. Itu kan dulu orang juga naik di atas atap kereta api Asal karena ada tanggung temennya. jawab sosialnya menipis karena beramai-ramai. Ntar juga kalau ketahuan nggak apa-apa lah beramai-ramai ini. Atau orang tawuran gitu ya. Kan sama kan. Beda kalau 1 lawan 1 kan lain ya tanggung jawabnya. Karena Ya. kita sendiri-sendiri. Gitu. Oke, ini menarik kalau kita ngomongin soal hukum ya. Nanti kita akan ngobrol juga nih sama Bu Sri ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi kami akan kembali.